Halo Sobat Yenpes, ketemu lagi bersama saya di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ruth Jessica Simak selaku Equity Research Analyst dari CGS International Sekuritas Indonesia untuk membahas tema yang cukup menarik, yaitu tema terkait dengan sektor telekomunikasi. Halo Ruth, apa kabar? Halo Mas Mino, puji Tuhan sehat. Mungkin kita akan langsung aja ya ngobrolin terkait dengan tema di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan sektor telekomunikasi ya, yang kita tahu sebentar lagi kan akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri ya, di mana biasanya itu di bulan-bulan tersebut itu ada peningkatan konsumsi data internet ya. Dan kira-kira ini dampak terhadap emiten telekomunikasi ini seperti apa ini, Ruth? Oke, jadi memang momen Ramadan dan juga Idul Fitri menjadi salah satu sentimen yang baik ya terhadap peningkatan konsumsi data internet. Nah, tapi Mas Mino, kita juga bisa lihat bahwa saat ini data internet itu bukan cuma sesuatu yang jarang dikonsumsi orang, tapi hampir jadi kebutuhan pokok bagi setiap orang di Indonesia khususnya saat ini. Nah, jika kita melihat momentum Ramadan tahun ini yang jatuh di pertengahan Maret sampai April nanti, ini bisa jadi sentimen yang positif baik untuk akhir first Q 2023 dan juga awal second Q 2023. Nah, secara seasonality kita juga bisa melihat bahwa setiap second Q ini sebenarnya memang naik, tapi sebenarnya kontribusi yang lebih besar itu di kuartal 4 dari sisi top line-nya untuk satu sektor ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi rata-rata ARPU atau average revenue per user dan juga data traffic, nah di kuartal 2 ini memang lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal lainnya yang sekitar rata-ratanya tuh di 25,6% dari 5 tahun terakhir. Jadi benar nih Mas Mino, bahwa ada peningkatan dalam hal ARPU dan juga data traffic. Tapi kalau untuk revenue itu di kuartal 4 ya, karena kan ada promo akhir tahun gitu ya, dan ya sarana marketing yang lainnya dari perusahaan telco sendiri. Ya, tapi intinya berarti ada dampak yang terlihat lah ya terkait dengan kehadiran bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oke, pertanyaan kedua nih, selain terkait dengan masalah Ramadan dan Idul Fitri, ini sebenarnya gimana sih kondisi sektor telekomunikasi untuk saat ini gitu, dan tentunya ke depan akan seperti apa gitu. Jadi selain ada momentum Ramadan dan juga Idul Fitri, kami melihat bahwa sektor telco ini masih punya upside potensial. Kami memproyeksi adanya pertumbuhan ARPU sekitar 6,5% di 2024 secara year on year, dan kami juga melihat bahwa adanya dua faktor pendorong nih Mas Mino. Yang pertama, adanya persaingan yang sehat dari antara dari antara players di sektor telco, dan yang kedua adanya peningkatan konsumsi dari data sendiri, sehingga kami lihat kedua hal ini sama-sama menjadi upside potensial ke depannya untuk di sektor telco sendiri. Nah, selain itu di semester 2 kami melihat bahwa akan menjadi lebih intens lagi nih persaingannya, tapi bukan dalam hal ARPU, tapi dalam hal yang namanya fixed broadband atau yang sering kita mungkin dengar disingkat FBB. Nah, lalu karena masing-masing pemain dan operator telekomunikasi ini juga sudah memiliki platform yang kuat untuk mendukung pertumbuhan segmen FBB ini sendiri, sehingga mendorong nanti akan adanya strategi FMC atau yang kita kenal dengan Fixed Mobile Convergence. Jadi untuk CGSI sendiri kita mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor telco, di mana kita memperkirakan akan adanya core EPS growth yang cukup tinggi nih Mas Mino, di sekitar 23% secara year on year di 2024. Tinggi banget, 23% ya, untuk karena sektor yang udah bener. Karena kita lihat juga banyak investor ataupun konsensus masih cukup underestimate dengan adanya pertumbuhan dari sisi ARPU ini sendiri, di mana itu yang jadi upside potensial dari CGS sendiri. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan kinerja dari emiten di sektor telekomunikasi ya. Yang kita tahu dua emiten ini telah merilis kinerja mereka, yaitu XL dan ISAT, tapi untuk Telkom belum ya, kelihatannya menunggu sesuatu. Ini biasanya memang agak telat untuk Telkom. Nah, ngomong-ngomong soal kinerja dari dua emiten yang tadi saya sebutkan itu seperti apa sih di sepanjang tahun 2023, dan kira-kira mereka ada nggak guidance untuk tahun 2024?
Oke, benar nih Mas Mino, untuk Excel dan ISAT sudah keluar di minggu kedua Februari kemarin, dan kita cukup amazed karena hasilnya juga cukup baik dari kedua emiten ini. Nah, untuk Excel sendiri, kita melihat bahwa di sepanjang 2023, laba bersihnya naik sekitar 14% secara year on year, menjadi sekitar 1,3 triliun. Nah, hal ini sedikit di atas estimasi kami sekitar 4%, jadi 4% lebih tinggi dari estimasi kami kemarin. Lalu, kami juga melihat bahwa selama 4Q kemarin ada sedikit kerugian gitu ya untuk Excel, di mana dia mengalami kerugian yang agak lebih tinggi sedikit dari entitas asosiasinya. Tapi semua itu masih cukup manageable menurut kami. Lalu dari sisi operasional, kami melihat bahwa ARPU Excel ini terus bertumbuh menjadi 43.000 di sepanjang 4Q 2023, dan dia masih mempertahankan jumlah pelanggannya di sekitar 57,5 juta users. Nah, pertumbuhan ARPU ini menjadi refleksi yang kami lihat dari penerapan strategi monetisasi atau penyesuaian harga pada kartu perdana dan juga seluruh portofolionya. Jadi adanya penyesuaian dari sisi price, dari sisi Excel ini. Lalu kami juga melihat dari sisi operasional, Excel juga berhasil menambahkan sekitar 1.900 BTS atau Best Transceiver Station, dan sehingga cukup banyak nih pertumbuhannya secara year on year gitu, sekitar 10%. Lalu yang bisa kita highlight nih Mas Mino, bahwa pada full year 2023, total rumah yang terjangkau mencapai 235.000. Sedangkan kalau di tahun 2022 sekitar 123.000 saja. Nah, ketika kita juga melihat adanya potensial dari akuisisi, dari adanya tambahan 750.000 dari pelanggan Link. Nah, karena kan dia sudah akuisisi Link ya. Nah, jadi kalau kita tambah nih sekitar 1 juta pelanggannya. Jadi ini adalah upside potensial ke depannya untuk Excel sendiri. Dan ini mungkin jadi yang terbesar kedua ya setelah IndiHome. Benar. Nanti IndiHome kita bahas nanti. Oke. Nah, sedangkan tadi kan Mas Mino tanya tuh tentang guidance-nya. Sebenarnya hampir sama sih dari dua emiten ini. Jadi kalau untuk Excel sendiri, guidance-nya pertumbuhan pendapatannya itu high single digits. Dan ini juga sesuai dengan estimasi kami. Lalu untuk marginnya sendiri, khusus margin EBITDA-nya sendiri dijaga di level 50%, which is itu cukup tinggi, dimana kita juga sedikit hampir sama lah, 49,8% di 2024. Lalu untuk belanja modal sendiri, dia di atas 7 triliun atau sekitaran 8 triliun gitu ya untuk Excel guidance-nya di 2024. Oke, jadi cukup optimis ya kelihatannya dari sisi Excel-nya sendiri. Nah, untuk ISAT-nya seperti apa nih Ruth untuk pencapaian kinerjanya? Nah, untuk ISAT sendiri ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari apa yang kita sudah forecast karena adanya one-off gain gitu. Jadi untuk 2023 sendiri sebenarnya laba bersih ISAT ini lebih tinggi 31% dari estimasi kita. Cukup tinggi gitu ya. Nah, tapi jika kita one-off gain ini kita keluarkan gitu ya, laba ISAT itu laba bersihnya mencapai 1,3 triliun atau bertumbuh sekitar 70,7% secara year on year di kuartal 4, dan secara tahunan menjadi 3,6 triliun atau bertumbuh sekitar 168% secara year on year. Pertumbuhan ini sudah cukup benar, cukup tinggi, dan cukup kasih satu kaget juga gitu ya. Iya, benar, kejutan. Karena memang kalau dilihat dari sisi respon marketnya juga sangat positif terhadap ISAT. Benar. Makanya share price-nya juga terapresiasi dengan investor juga. Nah, yang saya lihat juga gitu ya, pertumbuhan pendapatan ini juga didukung oleh pertumbuhan pendapatan bisnis seluler dan juga MIDI atau segmen multimedia, komunikasi data, dan juga internet. Nah, secara operasional, ARPU ISAT ini bertumbuh menjadi 38.500 di kuartal 4 kemarin. Dan kalau kita lihat secara full year 2023, pertumbuhan data traffic sebesar 12,7% secara year on year. Nah, ini juga sejalan sih Mas dengan ekspektasi kami gitu. Nah, kita juga punya referensi baru nih Mas dari manajemen ISAT. Nah, manajemen ISAT ini menyatakan bahwa mereka mampu memonetisasi jaringannya yang besar di daerah pedesaan di Indonesia dan meningkatkan kontribusi dari layanan digitalnya. Nah, pada tahun 2023 sendiri, ISAT ini berhasil mengendalikan rotational churn mereka dan menaikkan harga kartu SIM baru, sehingga itu bisa mendukung kinerja keuangan mereka sepanjang 2023 kemarin. Nah, sedangkan dari sisi BTS sendiri, ISAT berhasil menambahkan 49.000 BTS di sepanjang tahun 2023 kemarin. Nah, kalau kita lihat lagi nih Mas Mino, bahwa ISAT ini
akan berfokus pada beberapa hal di tahun 2024. Nah, yang pertama, ISAT akan membuka potensi dari pelanggan pedesaan dan meningkatkan ARPU-nya gitu ya. Nah, yang kedua, ISAT juga akan meningkatkan bisnis broadband mereka yang tadi kita ngobrol soal FBB ya. Nah, secara rumahan dan juga perusahaan. Jadi dua segmen ini tetap menjadi target mereka. Dan yang ketiga, mereka akan meningkatkan pendapatan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah zamannya AI, jadi mereka akan juga meningkatkan bisnis AI cloud mereka. Nah, kalau kita cari nih sekilas gitu ya tentang berita Indosat, mereka sudah menjalin kerjasama dengan NVDA. Ini yang baru-baru ini keluar juga ya beritanya. Tapi perlu dicatat, ketika mereka bekerja sama dengan NVDA untuk mengembangkan data centernya, nah kepemilikan atau ownership dari si data center si ISAT ini dia cuma tinggal 25%. Sedangkan sisanya udah dikasih ke BDX Data Center Indonesia gitu. Nah, BDX ini sebenarnya merupakan perusahaan patungan antara Indosat, BDX Data Centers dan juga aplikasi Nusa Lintas Harta. Jadi kedepannya data center ini juga menjadi fokus ya dari ISAT gitu, Mas. Oke. Nah, untuk guidance 2024 dari ISAT itu ya hampir sama ya yang kita lihat dengan Excel. Yang pertama, mereka aims untuk dapat pertumbuhan dari sisi top line atau revenue sekitar mid single digit gitu. Dan yang kedua, margin EBITDA tetap terjaga di level 50%. Lalu yang ketiga, mereka menyiapkan belanja modal sekitar 12 triliun rupiah ya. Jadi sedikit lebih tinggi dari Excel ya? Ya, karena memang tahun kemarin juga lebih tinggi. Oke ya, jadi itu Sobat GNPS beberapa hal ya terkait dengan kinerja dari Excel dan ISAT dan tentunya guidance untuk tahun 2024. Nah, next kita akan lanjut ya terkait Telkom tentunya. Jadi Telkom ini belum merilis ya kinerja keuangannya untuk kuartal 4 atau 2023 ya secara keseluruhan. Nah, kira-kira kapan sih mereka akan merilis dan seperti apa kinerjanya? Apakah akan seperti kuartal 3 yang ada sedikit kejutan ya? Jadi kira-kira seperti apa gitu? Jadi kalau yang kita dengar, Telkom akan merilis laporan keuangannya secara full year di 2023 di akhir Maret. Tapi tanggal pastinya kita juga belum tahu nih Mas Mino. Tapi di akhir Maret 2024. Nah, kami percaya bahwa kinerja keuangan Telkom sebenarnya masih akan memberikan hasil atau pertumbuhan yang cukup positif. Dan terlebih dengan adanya kosinergi antara IndiHome dan juga Telkomsel nantinya. Nah, selain itu kami juga melihat adanya persaingan yang cukup sehat dari sisi sektoral tadi seperti yang kita tadi udah obrolin. Lalu kami juga melihat bahwa adanya peningkatan konsumsi data yang seharusnya dirasakan juga nih oleh Telkom as a group gitu. Nah, selain dari tadi kosinergi dengan IndiHome ataupun adanya pertumbuhan dari sisi user, kami juga melihat bahwa pemain besar di lingkup FBB atau fixed broadband seperti IndiHome yang saat ini nih Mas Mino, dia menguasai 70% dari market FBB di Indonesia. Sehingga nantinya karena dia punya market share yang besar, dia bisa mengarahkan sektor ini sebenarnya persaingannya kemana sih gitu. Nah, tapi ini akan lebih terimplementasi di second half 2024. Sedangkan fokus untuk first half 2024 yang kami lihat adalah pertumbuhan dari sisi ARPU. Di second half 2024, ketika Telkom lebih lanjut mendorong produk akses nirkabel tetapnya atau fixed wireless access mereka dengan Telkomsel Orbit. Nah, tapi kalau untuk ISAT dan juga Excel, kami melihat bahwa integrasinya masih dalam hal perampungan si akuisisi FBB ini sendiri. Nah, masing-masing punya upside potensial yang sama nih Mas Mino. Belum lagi kalau kita bicara soal data centers ataupun cloud services mereka. Nah, hal ini mungkin akan menjadi key drivers ke depannya, tapi ya saat ini sih masih dalam porsi yang kecil sih. Kontribusinya terhadap revenue-nya mereka gitu. Karena memang bukan bisnis utamanya ya. Belum untuk data center segala macamnya. Cuman sudah mulai diversifikasi ke arah sana semua. Oke, next kita ke pertanyaan terakhir nih. Nah, ini mungkin paling ditunggu-tunggu nih oleh Sobat GNPS. Jadi dari ketiga emiten di sektor telekomunikasi ini kira-kira mana nih yang paling direkomendasikan dan alasannya apa gitu? Kenapa harus milih saham itu gitu? Nah, saat ini sebenarnya kami suka
ketiga emiten itu tuh kami suka. Cuman kalau ditanya mana nih yang lebih prefer gitu ya, pastinya kami melihat kenapa kami prefer ini ada alasannya. Kami pertama melihat adanya pertumbuhan dari sisi operasional dan pastinya keuangan perusahaan gitu ya. Nah, kalau Telkom kan belum keluarin laporan keuangan result nih, jadi kita nggak bisa bandingin secara full year-nya semua. Tapi kalau ditanya saham mana sih yang kamu punya high conviction di situ, kami akan jawab yang pertama itu Telkom, Mas Mino. Karena dari sisi operasional, dari sisi pertumbuhan ARPU, dari sisi FBB, ya Telkom ini menguasai ya segmen ini gitu. Lalu kami juga suka ISAT sebenarnya, meskipun sekarang secara valuasi udah cukup justify kami lihat karena sudah rally duluan dibandingkan dua temennya nih, Telkom sama Excel. Jadi kami lihat kalau dari sisi upside potensial ya Excel masih lebih punya upside lah daripada Indosat sendiri gitu atau ISAT. Nah, untuk ketiga saham ini kami masih punya rating add. Semuanya add gitu. Kalau untuk Telkom target price-nya di 4.700, kalau untuk Excel 3.500 dan kalau untuk Indosat masih 10.500. Nah, loh kan sekarang Indosat udah cukup tinggi ya gitu. Nah, nanti kami akan menyempurnakan gitu ya Mas Mino untuk forecast kami setelah melihat hasil dari Telkomsel sendiri gitu. Apakah pertumbuhannya memang akan bisa justify dengan target price yang lebih tinggi atau tidak gitu. Tapi sementara ya kami memang suka ketiga emiten ini karena tadi bukan berdasarkan dari emitennya sendiri, tapi lebih ke sektor wise-nya gitu. Jadi memang kalau kita lihat ya Telco ya sektor play gitu, karena sektornya gitu. Oke, jadi itu udah jelas banget ya Sobat Invest. Jadi saham-saham mana aja nih yang perlu diperhatikan dan bisa menghasilkan cuan. Jadi tinggal pilih dan tentunya disclaimer on. Ya, benar. Oke, sekian podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube resmi kita, CGS International Sekuritas Indonesia. Sampai ketemu lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi berikutnya. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Bye-bye, thank you.